Pada suatu pagi di Baghdad, suasana istana mendadak tegang. Raja Harun al-Rashid marah besar karena seekor unta kesayangannya hilang dari kandang kerajaan. Para penjaga gemetar ketakutan. Mereka mencari ke seluruh sudut istana tapi tak ada hasil. Raja membentak. Siapapun yang mencuri unta itu akan kuhukum berat. Semua diam, tak ada yang berani bicara. Hingga salah satu penasihat maju perlahan dan berkata, Tuanku, mungkin hanya satu orang yang bisa menemukan unta itu. Abu Nawas. Raja menatap tajam lalu mengangguk pelan. Baik, panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin tahu apakah kepintarannya sungguh nyata atau hanya cerita orang-orang. Dan disitulah kisah cerdik Abu Nawas dimulai, kisah yang akan membuat Raja kagum dan seluruh Baghdad berbicara tentangnya. Abu Nawas datang ke istana dengan langkah tenang dan senyum kecil di wajahnya. Di hadapan Raja yang sedang marah, ia menunduk hormat. Raja berkata lantang, Abu Nawas, seekor unta kesayanganku hilang. Jika dalam 3 hari kau tak menemukannya, aku akan menghukummu. Semua orang menatap Abu Nawas dengan cemas. Namun ia justru tersenyum santai dan menjawab, Baik tuanku, beri saya waktu 3 hari dan saya akan berusaha menemukan unta itu. Raja mendengus. Kita lihat apakah kau hanya pandai bicara. Sebelum keluar dari istana, Abu Nawas menoleh sebentar dan berkata pelan, Hilangnya unta bukan masalah besar tuanku, yang lebih sulit adalah menemukan kesabaran di tengah amarah. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Dan sejak saat itu petualangan Abu Nawas mencari unta raja pun dimulai. Keesokan harinya Abu Nawas berangkat ke padang pasir. Ia berjalan sendirian, hanya membawa tongkat dan kantong kecil berisi air. Setelah lama menyusuri jalan, ia berhenti di sebuah tempat sunyi. Di sana terlihat jejak kaki unta di atas pasir. Abu Nawas berjongkok memperhatikan dengan seksama. Ia bergumam pelan, Unta ini buta sebelah mata, jalannya pincang dan membawa madu di satu sisi serta gandum di sisi lainnya. Seorang penggembala yang kebetulan lewat mendengar dan tertawa. Abu Nawas, kau bahkan belum melihat untanya, tapi sudah tahu begitu banyak. Abu Nawas tersenyum tenang. Orang yang mau memperhatikan, akan tahu banyak hal bahkan tanpa melihat semuanya. Penggembala menggeleng tak percaya. Ia tidak tahu bahwa ucapan Abu Nawas sebentar lagi akan membuat seluruh Baghdad terkejut. Baik, kita jeda sebentar. Cerita anak itu penting untuk konsentrasi dan imajinasi. Kalau ingin anakmu mendengar cerita berkualitas sambil belajar bahasa Inggris sejak dini, coba Google Academy. Aplikasinya berisi banyak cerita dalam lebih dari 10 bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan Inggris, plus kursus edukasi dengan gambar lucu, tanpa iklan, gratis, dan bisa mengkloning suara orang tua untuk membacakan cerita. Kalau ingin lebih banyak cerita dan materi belajar, klik kiri bawah untuk download. Sekarang, kita lanjutkan ceritanya. Kabar tentang ucapan Abu Nawas cepat menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang heran bagaimana mungkin dia tahu begitu detail tanpa melihat unta itu. Kabar itu pun sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja murka dan berteriak. Kalau dia bisa tahu semua cirinya, berarti dia yang mencurinya. Tanpa banyak bicara, para pengawal diperintahkan menangkap Abu Nawas. Ia dibawa ke istana di hadapan raja yang marah besar. Raja menatap tajam. Kau pikir aku bodoh, Abu Nawas? Kau mencuri untaku lalu pura-pura jadi orang bijak. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia menunduk dan berkata pelan, Tuanku, jika kebijaksanaan dianggap sebagai kejahatan, maka saya bersalah karena saya hanya menggunakan mata dan logika, bukan tangan untuk mencuri. Raja semakin penasaran. Ia menunda hukuman dan berkata, Baiklah, jelaskan padaku bagaimana kau tahu semua itu. dan itulah awal dari penjelasan jenius Abu Nawas yang membuat semua orang terdiam. Di hadapan Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas berdiri tenang. Semua penasihat menatapnya tajam menunggu penjelasan. Raja bertanya, Kau bilang unta itu buta sebelah mata, pincang, dan membawa madu serta gandum. Bagaimana kau tahu semua itu tanpa melihatnya? Abu Nawas tersenyum lalu menjawab perlahan, Dari rumput di padang pasir hanya sisi kiri yang dimakan, berarti unta itu buta mata kanan. Jejak kakinya juga dalam sebelah, artinya ia pincang di satu kaki. Raja mulai terdiam. Abu Nawas melanjutkan, Dan di sisi kanan jejaknya ada semut, di sisi kiri banyak lebah. Jelas di kanan unta membawa gandum dan di kiri madu. Semua yang mendengar tertegun. Raja akhirnya berkata pelan. Semua masuk akal, bahkan terlalu masuk akal. Abu Nawas menunduk hormat. Kebenaran tuanku selalu tampak jelas bagi mereka yang mau memperhatikan. Raja hanya bisa terdiam, kagum sekaligus malu karena telah menuduhnya. Beberapa hari setelah penjelasan Abu Nawas, para penjaga istana akhirnya menemukan unta raja di pinggiran padang pasir.
Dan benar saja semua ciri yang disebut Abu Nawas terbukti tepat. Unta itu buta sebelah mata, jalannya pincang, dan di punggungnya tergantung 2 karung besar, satu berisi madu, satu lagi berisi gandum. Kabar itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Ia terdiam lama lalu berkata pelan, Abu Nawas, ternyata engkau benar. Raja pun memerintahkan agar Abu Nawas dibebaskan dari tuduhan. Saat keluar dari penjara, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, Kadang orang bijak diuji bukan dengan pertanyaan, tapi dengan tuduhan yang salah. Raja pun menunduk malu dan mulai sadar bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan sekadar omong kosong.